tidak akan membiarkan kamu melakukan ini semua kepada ibu. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kamu, Rehan. Saat ini Najwa menghilang. Menghilang? Lalu kamu pikir saya yang melakukannya? Aku belum tahu. Tapi begitu aku temukan buktinya akan langsung kubawa ke hadapan Tuan. Temui aku di restoran yang kemarin, di mana aku menemui kalian. Sudah dulu ya. Oke, terima kasih banyak Priti. Najwa sudah menyediakannya. Dia tahu bahwa aku tidak akan mungkin tidur bersamanya malam ini. Kamu tahu, saat malam aku melihat bintang di langit, hatiku merasa tenang. Tapi malam ini aku merasa bintang itu tidak bisa membuat istriku bahagia. Tidak bisa membuat istriku tersenyum. Udah dari kapan kamu ada di belakang aku, Rehan? Aku mau tanya, kenapa kamu meletakkan bantal dan selimut di sofa? Karena aku tahu kamu pasti gak akan mau tidur satu tempat tidur sama aku. Jadi aku putuskan untuk tidur di sofa malam ini. Dan aku juga gak akan tanya kenapa alasannya. Karena bagi aku, cukup kamu menjadi suami yang baik, suami yang mencintai aku itu udah lebih dari cukup. Ibu, bangun ya, Bu. Aku bawa makanan untuk Ibu. Ibu makan ya? Tidak, Priti. Ibu tidak mau makan. Lebih baik ibu mati. Karena anak satu-satunya yang telah ibu lahirkan lebih memilih menikahi perempuan lain daripada menikahi kamu, Priti. Aku mengerti perasaan Ibu. Sampai sekarang aku juga masih sangat sedih dan terpukul. Tapi aku lebih sedih lagi melihat Ibu sakit dan terpuruk seperti ini. Ibu malu kepada kamu, Priti. Setelah semua yang Rehan lakukan kepada kamu, kamu masih mau baik kepada ibu. Kamu ini memang anak yang baik, Priti. Ibu kagum akan ketegaran kamu. Aku memang harus tegar. Aku tidak akan membiarkan Najwa menertawakan kejatuhan aku. Sehingga dia bisa merasa menang. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menari-nari di atas penderitaan ibu. Dan aku akan membuat hidup dia sesuai dengan keinginan kita. Priti, ibu tidak mengerti apa maksud kamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi menantu ibu. Kita harus mengatur siasat supaya Rehan membenci Najwa dan mengusirnya dari sini. Itu tidak mungkin, Priti. Rehan sangat mencintai Najwa. Najwa terlihat bagaikan seorang dewi di mata Rehan. Dan bodohnya, Rehan mempercayai palsuan Najwa. Ibu benar, semua yang dimiliki Najwa adalah palsu.
Makanya kita tidak boleh kalah. Ingat Bu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan setiap keadaan pasti bisa berbalik. Semudah kita membalikkan telapak tangan. Caranya? Kita harus membuat Rehan membenci Najwa. Dengan cara membuat Najwa membenci Ibu. Maksud kamu apa, Priti? Kita harus membangkitkan amarah Najwa dan membuat dia melawan Ibu. Dari situ Rehan akan melihat kekurang ajaran istrinya kepada Ibu. Rehan akan marah dan mengusir dia dari India. Kamu benar, Priti. Rehan pasti tahu. Dia harus lebih memilih ibunya daripada memilih istri. Tapi apa itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Besok aku akan bertemu dengan Rehan dan Najwa. Aku akan yakinkan mereka kalau aku sudah memaafkan mereka. Dan aku akan meminta Rehan untuk membawa Najwa ke sini. Untuk tinggal bersama Ibu. Tidak, Priti. Perempuan itu tidak boleh menginjakan kaki kotornya di rumah ini. Ibu tidak sudi dia menjadi menantu ibu. Ibu tidak akan mengizinkan dia tinggal di sini. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat Najwa membenci Ibu kalau dia tidak tinggal di sini? Bagaimana caranya Rehan bisa membenci Najwa? Apa Ibu siap kehilangan Rehan selamanya? Sekarang Ibu mengerti kemauan kamu, Priti. Kamu benar. Kita harus melakukan segala upaya agar Rehan kembali ke sini dan menikah dengan kamu, Priti. It's a deal. Rasakan kamu, Najwa. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku akan membuatmu menderita di rumah ini. Aku tidak tega melihat kamu seperti ini, Najwa. Aku juga benci dengan keadaan ini. Mengikat kamu dalam pernikahan penuh kompromi. Kamu adalah korban dari kesepakatanku dengan Aldi. Aku juga tersiksa tidak bisa menyentuhmu dengan bebas, istriku. Padahal aku berhak atas kamu. Dan kamu juga berhak atas nafkah batin dari suamimu. Tapi aku terikat hutang budi pada Aldi dan keluarganya. Mereka sudah sangat berjasa hingga membuat hidupku seperti ini. Ya Allah, kenapa kau harus terjebak oleh keadaan ini? Kasihan Najwa. Dia begitu percaya padaku dan berpikir bahwa aku belum siap memberikan nafkah batin. Tapi sebenarnya aku sendiri sedang menzolimi batinnya. Maafkanlah aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa mengakhiri semuanya. Ini harus dibereskan mulai sekarang. Aku harus bicara dengan Aldi dan menyelesaikan kesepakatanku. Aku merindukanmu, Najwa. Tolong kamu kembali, Najwa. Aku akan menikahi Anita. Karena dia hamil. Tapi sebelum itu,
kamu aku ceraikan. Aldi. Aldi, apa maksud kamu Aldi cerai? Iya, Najwa. Maafkan aku, Najwa. Halo, Rehan. Apa yang terjadi dengan Najwa? Apa Najwa ada kena bencana atau apa gitu? Najwa bersama aku sekarang dan tidak kurang apapun. Rehan, kalau kamu mau bilang kamu tidak sabar lagi untuk menyentuh Najwa, aku katakan tidak sama sekali, Rehan. Dengar Aldi, aku ingin kamu membatalkan kesepakatan. Aku ingin membatalkan kesepakatan. Dan kamu lupakan saja Najwa. Aku merasa yang kita lakukan tidak benar. Kamu udah gila ya? Kamu minta aku untuk melupakan Najwa? Itu nggak mungkin, Rehan. Sama sekali nggak mungkin. Aku serius, Aldi. Aku tidak mengarang cerita. Najwa bilang padaku, dia tidak ingin punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Jadi dia tidak bisa dipaksakan berhubungan lagi denganmu. Dia sudah melupakanmu. Sekarang Najwa sudah melupakanmu. Jadi buat apa kita buat kesepakatan itu? Nggak mungkin, Rehan. Aku sama sekali nggak mungkin melupakan Najwa. Ingat, kita punya kesepakatan. Cepat atau lambat, kamu sendiri harus menceraikan Najwa. Kamu tahu persis kan? Kalau aku ingin menikahi Najwa. Itu intinya. Aldi, apa kamu bisa menjamin bahwa Najwa nanti akan mau menikah denganmu lagi? Sekalipun kami sudah bercerai? Bukankah Najwa sudah pernah bilang bahwa dia tidak mau kembali padamu? Tidak, iya kan? Kamu gak usah omong kosong, Rehan. Jangan terlalu berasumsi. Kamu tahu persis kan kalau aku betul-betul mencintai Najwa. Aku yang akan menikahi Najwa nantinya, bukan kamu. Maafkan aku, Aldi. Maafkan aku, tapi aku pikir kamu tidak tulus mencintai Najwa. Kamu punya ego dan obsesi. Egomu agar Najwa mau kembali. Kenapa kamu tidak cari wanita lain yang bisa menerima dan kamu dicintainya? Dan stop menjadikan Najwa objek pelampiasan. Apa kamu bilang? Aku terobsesi dengan Najwa. Najwa cuma pelampiasan aku. Rehan, dari awal sudah aku bilang sama kamu. Aku sudah sungguh-sungguh bertobat dan aku hanya ingin menikahi Najwa kembali. Aku betul-betul mencintai Najwa. Dan aku akan membahagiakan Najwa lebih daripada kamu, Rehan. Kalau kamu ingin membahagiakan Najwa, kamu bisa melupakan kesepakatan kita. Aldi, dan biarkan dia bahagia. Biarkanlah kehidupan kami bahagia, aku dan Najwa. Karena dia hanya ingin bersamaku. Bukan denganmu, Aldi. Tidak, aku sama sekali gak rela. Pernikahan yang tidak didasari oleh cinta, itu namanya pernikahan neraka. Kamu ingin memberikan Najwa neraka? Jangan egois, Aldi. Tolong, kamu jangan egois. Cukup, Rehan, cukup. Kamu jangan memutarbalikkan semua kata-kata aku dulu. Ini hanya alasan kamu kan? Biar kamu bisa membatalkan kesepakatan kita. Ngaku aja, jangan jadi pengecut, Rehan. Tidak, Aldi. Aku hanya mencoba membuka pikiran kamu. Aku hanya membuka fakta bahwa Najwa tidak ingin hidup bersamamu. Hanya dialah yang aku inginkan. Dan kalau memang kamu benar-benar mencintainya, kamu harus bisa melepasnya. Karena sekarang dia sudah menjadi istriku. Dan dia juga sudah sangat mencintaiku, Aldi. Oke, Rehan. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin menikahi Najwa, kalau kamu sungguh-sungguh ingin melupakan semua kebaikan utang budi kamu sama papi, aku akan mundur, Rehan. Tapi aku nggak akan ingin melihat kalian berdua lagi. Selamat tinggal, Rehan. Aldi, kamu mau apa? Aldi? Oke, Aldi. Tolong maafkan aku. Dan maafkan juga Najwa. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aldi? Aldi? Aldi, kenapa kamu diam saja? Aldi, bicaralah. Halo? Aldi! Aldi!
Aldi, maafkan aku. Aku harap tidak terjadi apa-apa denganmu di sana. Maafkan aku. Mami dengar suara itu Suara tembakan. dari kamar Aldi, Mei. Jangan-jangan Aldi gara-gara Najwa. Ayo kita cek, Mei. Mami, Dion, kalian mau ke kamar Aldi juga? Yuk. Adi. 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 Adi, ini Mami, Adi. Sayang. Kenapa? Kalian pasti lari kemari karena mendengar letupan pistol ini, kan? Syukur Aldi, kamu gak apa-apa. Kamu gak usah pura-pura, Nita. Sebenarnya yang kamu harapkan aku, kan? Kamu ngomong kayak gitu? Nggak sama sekali loh, aku malah takutnya kamu dijahatin orang, Aldi. Aku gak akan ulangin sekali lagi. Sekarang, kamu keluar dari kamar ini. Pergi kamu! Aldi, jaga emosi kamu, Aldi. Agita, kamu keluar dulu. Mami nggak mau ada keributan. Nita. Apa yang terjadi dia? Aldi bilang apa? Kamu ngapain di sini? Kok ketahuan gimana? Aldi nggak apa-apa. Kurang ajar. Berarti semuanya cuma tipuan ya? Ya udah mendingan kamu ngumpet di kamar Mami. Sebelum ketahuan. Kamu tenang, sayang. Sekarang kamu jelasin sama Mami. Ada apa, Aldi? Kenapa kamu sampai menembakkan pistol itu malam-malam begini? Kenapa, sayang? Rehan, Mei. Rehan ingin aku melupakan Najwa dengan alasan yang tidak masuk di akal, Mei. Alasan apa? Dia bilang apa, Aldi? Aldi, itu siapa? Kenapa kamu nggak mau angkat? Aldi, kamu cerita sama Mami, sayang, ada apa? Untuk apa lagi kamu nelfon, Rehan? Aldi, maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Maafkan aku. Kamu dengar sendiri, kan? Aku masih hidup, Rehan. Untungnya aku hanya menembakkan ke kaca jendela. Jadi aku nggak apa-apa. Rehan, kalau sampai berikutnya kamu mau mencoba menggagalkan kesepakatan kita, peluru berikutnya akan kepalaku, Rehan. Dan aku gak main-main. Ya Allah, aku tahu Aldi tidak main-main dengan ancamannya. Maafkan aku kalau aku harus mengabaikan Najwa. Demi memenuhi janjiku pada Aldi. Aku tidak ingin menjadi orang yang ingkar janji. Ya Allah. Aku akan menarik laporanku tentang percobaan pembunuhan Najwa, Tuan Chopra. Katakan siapa orang yang telah mencoba membunuh Najwa. Atau kau akan sangat menyesal. Sekali lagi saya katakan kepadamu, Sen. Saya tidak tahu menahu tentang rencana pembunuhan itu. Dan siapa orangnya yang menginginkan kematiannya. Benarkah? Kau punya motif membunuh Najwa, Tuan, supaya anakmu Priti bisa menikah dengan Rehan. Kau pikir aku tidak tahu? Uang memang di tangan saya. Dan kekuasaan di ujung jari saya. Tapi jangan kamu pikir saya seorang kriminal yang mampu melakukan hal kotor seperti itu. Tuan Chopra, semua bukti sudah mengarah kepadamu.
Kalau Tuhan cuma menyangkal semuanya ini, maka Anda pasti akan menyesal. Dan aku bisa pastikan itu. Jadi katakan siapa orang di belakang semua rencana besar ini? Atau Tuhan celaka? Kau dengar baik-baik saya. Kamu akan menyesal telah mengancam saya. Maaf ya, apa kalian masih mau ketemu aku? Maaf ya, aku udah bikin kalian nunggu. Gak apa-apa, Priti. Justru kami yang harusnya minta maaf sama kamu. Dan hari ini aku juga akan menjelaskan sama kamu kenapa aku masih berada di India dan belum pulang ke Jakarta. Hari itu aku benar-benar takut ketinggalan pesawat. Maka dari itu aku menumpang di mobil Zain untuk menuju ke airport. Tapi di tengah perjalanan, kami mengalami kecelakaan. Aku turut prihatin ya, Najwa. Seharusnya aku tidak meragukan kamu. Sekarang aku sadar kalau kalian ditakdirkan untuk bersama. Buktinya Tuhan mempertemukan kalian lagi. Alhamdulillah kalau kamu bisa percaya sama aku, Priti. Tentu saja aku percaya sama kamu. Sudah saatnya aku melupakan Rehan dan membiarkan kalian hidup bersama. Aku tidak mau mengganggu pernikahan kalian lagi. Priti, kamu serius dengan ucapanmu ini? Kamu tidak bercanda kan? Aku memang cinta sama kamu, Rehan. Tapi aku harus terima kenyataan. Kalau cinta kamu itu hanya untuk Najwa, bukan aku. Kalian sering bertemu di Jakarta, dan cinta tumbuh. Aku maklum. Sedangkan kamu dan aku, kita terpisah oleh jarak dan waktu. Aku sadar kalau cinta memang tidak bisa dipaksakan. Priti, tapi aku juga sadar kalau menantu yang diinginkan oleh Bunda Priyanka itu cuma kamu, bukan aku. Dan kalau memang dengan menikah dengan kamu bisa membahagiakan Bunda Priyanka, aku ikhlas. Asalkan Rehan juga ikhlas menikahi kamu. Najwa, kamu jangan bicara seperti itu. Itu tidak mungkin lagi untuk aku. Cinta Rehan itu hanya untuk kamu. Sekarang kalau aku boleh sarankan, kalian pulang ke rumah Ibu Priyanka. Priti, tapi itu hal yang tidak mungkin. Bunda Priyanka sangat membenci aku. Rehan, kamu kasih pengertian sama ibu kamu. Minta restu dia. Aku rasa itu sangat mustahil, Priti. Ibuku sudah sangat kecewa padaku. Jadi rasanya sangat tidak mungkin kalau kami akan diterima. Rehan, kamu jangan putus asa. Kemarahan ibu kamu tidak akan selamanya. Aku tahu kamu sangat sayang sama ibu kamu. Dan ibu kamu sayang sama kamu. Rehan, aku rasa Priti benar. Kasih sayang seorang ibu itu sepanjang jalan. Aku yakin ibu kamu pasti bisa memaafkan kamu. Aku tahu kamu juga sangat mencintai ibu kamu. Kamu harus membahagiakan ibu kamu. Kamu harus ingat, Rehan. Ridha Allah itu tergantung oleh ridho orang tua. Baiklah, Najwa. Kita akan mencobanya. Aku harap ibuku akan bisa menerima kita. Amin, insya Allah. Biar aku yang bicara sama ibu. Aku akan bilang sama Ibu Priyanka kalau aku menyesal. Dan aku sudah ikhlas. Aku ingin lihat kamu bahagia. Dan cuma Najwa yang bisa berikan kamu kebahagiaan itu. Kamu harus percaya. Ibu Priyanka pasti mengerti. Kamu percayakan semua itu sama aku. Subhanallah, Priti. Terima kasih banyak. Aku dan Rehan sudah berhutang budi sama kamu. Kamu lupakan soal hutang budi. Yang penting sekarang kalian bahagia. Terima kasih, Priti. Terima kasih banyak karena mendukung kami dan mendoakan kami yang baik-baik.
Kamu terlalu bodoh, Najwa. Kamu pikir aku mau melepaskan Rehan untuk kamu? Bagaimanapun caranya, dia harus menikah dengan aku. Itu semua cuma masalah waktu. Cepat atau lambat, Rehan harus jatuh ke tanganku. Dan kamu, Najwa, kamu akan segera tersingkir. Aldi, tunggu. Aku cuma mau ingetin kamu. Kamu itu masih punya tanggung jawab sebagai suami. Ingat Aldi, aku masih istri kamu. Kamu harus nafkahin aku. Nggak cuma nafkah batin, tapi nafkah lahir juga. Aku butuh uang, Aldi. Aku lupa. Kamu kan perempuan materialistik. Tentu saja kamu butuh uang dari pernikahan yang penuh siasat ini. Iya kan? Aldi, aku serius. Kamu tuh udah lama nggak kasih aku uang. Aku kan butuh uang. Aku kan harus beli susu, beli vitamin buat kandungan aku. Aku juga harus ke dokter kan, cek kandungan. Kenapa nggak kamu minta aja sama bapak dari anak yang sedang kamu kandung? Siapapun laki-laki yang mengambil kamu itu. Dan jangan ganggu aku lagi. Sampai kapan sih kamu mau nyindir aku terus? Ini tuh anak kamu, Aldi. Diam kamu! Kita akan buktikan setelah anak itu lahir. Dan begitu semua terbukti, kamu berhutang kejujuran sama aku. Saat itu juga, aku akan menceraikan kamu. Oke, Aldi. Kalau emang itu mau kamu, aku akan cari uang pakai cara aku sendiri. Kamu yang maksa aku melakukan ini, Aldi. Aku terpaksa ambil uang kamu pakai cara ini. Gak ada uang lagi. Cuma ada amplop nggak jelas. Ini apa lagi? Oh, ini nggak penting, ngapain ditaruh di sini? Kamu ngapain di sini? Jangan bilang kalau kamu mencuri. Ingat ya, kamu hanya boleh bertindak sesuai perintah aku dan juga mami aku. Selain itu, kamu nggak boleh lakukan apapun juga. Sekali lagi aku tanya sama kamu, kamu ngapain di sini? Aku lagi cari uangnya Aldi. Dia tuh udah lama nggak kasih aku uang. Aku tuh banyak kebutuhan. Mana keahlian kamu untuk godain laki-laki? Kamu jangan kurang ajar ya. Gimana pun juga, aku ini kakak ipar kamu. Jadi kamu harus respect sama aku dong. Kamu butuh dihormatin juga. Tugas kamu di sini hanya untuk menguras semua harta-hartanya Aldi. Jadi kamu jangan bertindak gegabah. Atau kita akan kehilangan segala-galanya. Kamu ngerti gak sih? Aku tahu dia. Kalau bukan karena semua uangnya Aldi, aku juga males pura-pura buat kalian. Sekarang amplopnya kasih ke aku. Biar aku yang urus semuanya. Kamu sekarang keluar dari sini sebelum Mami tahu. Apa ini? Sepertinya sangat penting. Aldi nggak mungkin menyimpannya di lemari berangkas. Pasti ada yang dia coba rahasiakan. Nyonya, sudahlah Nyonya, jangan menangis lagi. Putra satu-satunya yang telah saya lahirkan meninggalkan saya, Tuntun. Tidak ada kesedihan yang lebih dalam daripada kehilangan anak satu-satunya.
Rehan, kamu pulang, nak. Tapi kenapa kamu pulang bersama dengan perempuan ini? Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kelancangan kami menikah tanpa izin dari ibu dulu. Sekarang kami bersimpuh di kaki ibu untuk memohon pengampunan dan restu dari ibu. Kami tidak bermaksud menyakiti ibu. Tolong maafkan kami, Bu. Tidak. Sampai kapanpun, ibu tidak akan merestui kalian. Bawa pergi. Bawa pergi perempuan ini dari kamar ibu, Rehan. Memang, aku akui aku sudah berbuat dosa. Tapi aku sudah menikahi Najwa. Aku tidak bisa meninggalkan Najwa. Aku harus bersamanya sebagai suami. Dan aku harus melakukan tugasku sebagai suami. Bu, tolong terimalah kami. Tidak, Rehan. Maaf kalau aku dianggap lancang berbicara. Tapi apa yang Rehan katakan itu semuanya benar, Bu. Aku tidak ingin Rehan melakukan dosa terhadap istrinya. Aku tahu Rehan adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan seorang anak yang berbakti. Seharusnya Rehan menikah sama kamu. Bukan sama perempuan ini. Bu, aku sudah mengikhlaskan Rehan dan aku sudah menerima kenyataan. Aku merelakan pernikahan mereka karena aku tahu mereka saling mencintai. Aku tidak ingin dianggap sebagai seorang perusak rumah tangga orang. Dan aku harus berhenti untuk menipu diriku sendiri. Ibu sama sekali nggak mengerti maksud kamu, Priti. Ibu tidak mau kan kalau kami sampai bercerai dan aku menjadi seorang janda? Aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintai aku. Dan orang itu bukan Rehan, Bu. Baiklah. Rehan. Kalau benar Priti telah mengikhlaskan pernikahan kamu dengan Najwa, Ibu akan mencoba. Ibu akan mencoba untuk menerima kalian berdua tinggal di rumah Ibu. Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Kamu seharusnya bukan berterima kasih kepada Ibu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Priti. Karena kalau bukan karena Priti, Ibu tidak akan pernah menerima dan merestui pernikahan kalian. Terima kasih banyak, Priti. Terima kasih banyak karena kebaikan kamu. Akhirnya Bunda Priyanka bisa menerima aku dan Rehan. Sama-sama, Najwa. Maafkan aku juga. Kamu harus melewati semua ini. Harusnya akulah yang disalahkan. Karena aku yang salah. Seandainya dari awal aku mengakui pernikahanku dengan Najwa. Seandainya aku mengatakan pada ibu sebelumnya, ini tidak akan pernah terjadi. Maafkan aku, Ibu. Terima kasih sudah menerima kami.
Priti. Ibu khawatir mengenai Mr. Chopra. Ibu takut Mr. Chopra pasti marah sekali. Karena kegagalan pernikahan kamu dengan Rehan. Kalau soal itu, Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan menjelaskannya kepada Papa. Dan aku yakin dia pasti akan mengerti. Karena semua sudah baik-baik saja, saya mau pamit dulu. Doaku untuk Ibu, Rehan, dan kamu, Najwa. Makasih, Priti. Permisi. Najwa, bersiap-siaplah kamu memasuki neraka dunia. Aku akan memberimu racun perkawinan dan aku pastikan kamu akan mati pelan-pelan di rumah ini. Pak? Kenapa, Pak? Zain tidak mau menarik tuntutannya dari polisi. Justru dia memberi barang bukti rekaman CCTV kepada mereka. Papa benar-benar tersudut. Karena Bapak tidak punya bukti untuk membantah tuduhan itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantahkan tuduhan dari Zain, Pak? Satu-satunya cara kita harus menemukan orang yang ingin Najwa. Supaya dengan demikian tuduhan Zain tidak terbukti dan nama Papa bisa kembali bersih. Kalau masalah itu, Papa jangan khawatir. Aku yakin Najwa sendiri yang akan menarik laporan kasus itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menarik kasus itu dari polisi, sedangkan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dan Papa tidak mau berhutang budi pada perempuan itu yang telah menyakiti hati kamu. Tidak. Kita tidak akan berhutang budi pada Najwa. Tapi Najwa yang akan berhutang budi pada kita. Makanya dia akan melakukan hal itu. Papa tenang saja. Aku yang mengendalikan semuanya. Maukah kamu ngajarin aku untuk masak? Masakan India. Baik, Non. Karena sebagai menantu dan juga istri dari orang India, aku pengen banget bisa belajar masak masakan India. Karena aku pengen mertua dan suami aku bisa mencicipi masakan buatan aku. Iya, ya. Tapi bisa tolong saya, Non? Non Najwa, tolong siapkan bumbu-bumbunya dulu. Saya mau ke depan sebentar, mau mencek jemuran. Ya. Tapi jangan lama-lama ya, Tuntun. Karena kalau enggak aku nggak ngerti harus ngapain. Iya, permisi, Non. Halo, Non Priti. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Sempurna. Kamu ikuti terus keinginan dia, Tuntun. Buat seperti seorang sahabat. Dari situ kita akan mengetahui kelemahan dia. Dan kita akan menghancurkan dia. Ya, Non Najwa memintaku untuk mengajari memasak. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Ajarkan dia cara memasak yang salah. Buat dia terlihat bodoh di depan Ibu Priyanka. Kamu paham maksud aku? Tentu saja, Non. Aku akan melakukan semua yang Non perintahkan. Oke. Selamat datang di dunia baru kamu, Najwa. Aku akan buat rumah itu neraka bagi kamu. Sudah, Non? Saya baru masukin sayur-sayurannya. Iya. Terus saya harus masukin apa lagi? Bumbu yang kuning, Non. Jangan sampai salah. Karena itu untuk masakan yang lain. Iya. Yang ini? Iya, iya, iya. Segini? Iya, 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 iya.
bagus. Non Najwa masuk perangkap. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa nyelesain semuanya tepat waktu. Makasih ya Tonton, kamu udah bantuin aku untuk bikin semuanya. Ah Nona, saya kan hanya mengarahkan. Andalah kokinya. Saya hanya ingin Anda itu bahagia bisa meladeni Nyonya Besar dan Tuan Muda. Makasih ya Tante. Nyonya, lihatlah semua ini. Semua masakan ini dibuat khusus oleh menantu Nyonya yang cantik ini. Dia ingin membuat masakan yang spesial buat Nyonya. Panggil Rehan untuk makan malam. Iya Bunda. Sebentar lagi, semua orang akan melihat Non Najwa dengan perasaan kesal. Untuk apa lagi kamu nelfon, Rehan? Aku masih hidup, Rehan. Untungnya aku hanya menembakkan ke kaca jendela. Jadi aku gak apa-apa. Rehan, kalau sampai berikutnya kamu mau mencoba menggagalkan kesepakatan kita, peluru berikutnya akan meledakkan kepalaku, Rehan. Ya Allah, kenapa Aldi masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku dan Najwa sudah terikat dalam pernikahan? Dia masih menginginkan agar aku melepaskan Najwa. Sedangkan di sini, ibuku sudah menerima Najwa. Ya Allah, bantu aku agar bisa menyadarkan Aldi. Rehan, kamu lagi apa? Aku hanya sedang memikirkan tentang... Aku harap tidak ada cobaan berat untuk kita di kemudian hari. Rehan, kita itu gak boleh mendahului Allah. Kamu ingat kan? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya sholat kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Jadi kita serahkan aja semuanya sama Allah. Aku yakin, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kamu harus percaya itu. Kamu tahu aku beruntung sekali karena punya istri seperti kamu. Karena pada saat aku sedang lemah, sedang putus asa, kamu selalu mendukungku. Oh ya, kamu mau cobain nggak masakan buatan aku? Tadi aku bisa masak loh. Kita makannya di dalam sama bunda sekalian. Oh, tadi kamu masak ya? Aku jadi penasaran apa yang dimasak oleh istriku yang cantik ini. Ayo. Aldi, Mami tunggu kamu dari tadi. Memangnya ada apa, Mi? Tadi ada kurir datang nganter ini untuk kamu. Mami takut lupa kasih sama kamu. Sepertinya penting. Kamu mengurus paspor baru. Jangan bilang sama Mami kalau kamu mau pergi. Betul sekali, Mi. Aku mau ke India. Aku penasaran sekali dengan makanannya. Karena apapun yang kamu masak, pasti akan enak. Silakan, Bu.
Ada apa, Bunda? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu buang makanannya? Najwa, kamu mencoba meracuni ibu ya? Hah? Kamu ingin supaya ibu meninggal setelah makan masakan kamu? Iya? Astagfirullahaladzim, Bunda. Aku sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu. Memangnya apa yang terjadi dengan masakannya? Kamu tahu kan, Rehan? Ibu ini tidak boleh makan masakan yang pedas. Karena darah tinggi ibu bisa naik. Dan ibu juga tidak boleh makan dengan masakan yang dicampur dengan kapulaga. Karena bisa bikin ibu jadi disentri. Dan Najwa telah memberikan ini semua kepada ibu. Coba, apa mau dia? Dia pasti ingin supaya ibu mati setelah makan makanan dia. Iya, kamu ingin supaya ibu mati? Maafkan aku, Bu. Tolong maafkan dia. Tapi aku pikir tidak mungkin Najwa beracuni Ibu dan ini pertama kalinya Najwa memasak untuk Ibu. Dia tidak tahu apa yang Ibu tidak sukai dan apa yang Ibu suka. Aku pikir wajar dia begitu. Jadi aku minta tolong maafkan dia. Aku yakin Najwa akan belajar dari kesalahannya. Rehan, aku sama sekali nggak punya pikiran kayak gitu. Aku masak ini semua karena aku ingin merayakan kebersamaan keluarga kita. Aku sama sekali nggak punya pikiran seperti yang ibu kamu katakan sama aku. Ya, aku tahu Najwa. Tenang.